Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Karena kebanyakan dana dari infrastruktur itu yang biasa di APBD ataupun yang dialihkan ke COVID, banyak teman-teman itu kan yang di kontraktor itu kan pure revenue mereka itu kebanyakan dari project gitu kan. Dengan begitu dialihkan berarti mereka saat ini selama pandemi ya nggak ada revenue. Begitu nggak ada revenue, dampaknya adalah bisnis mereka akan terganggu. Jadi ada beberapa perusahaan yang bisa bertahan, ada juga yang tidak. Gitu. Kondisinya adalah seperti itu. Jadi karena pendapatannya cuma dari project, begitu nggak ada pendapatan ya mereka survive, kalau nggak bisa ya tutup gitu. Kondisinya seperti itu sih Mas. Jadi kalau Anda bilang tadi ada yang harus survive, kalau bisa survive, terus ada yang harus tutup, ya tutup. Seberapa besar data yang Anda miliki begitu untuk perusahaan-perusahaan konstruksi yang masih bisa survive dan juga harus gulung tikar begitu karena besarnya tekanan pandemi ini? Oke, dari anggota GAPENI sendiri itu yang mendaftar ulang penurunan dibandingkan antara bulan yang sama 2019 dengan bulan yang sama 2020 di akhir tahun ini itu perkiraan penurunan itu kira-kira 25%. Jadi kalau kita anggota 30 ribuan gitu ya berarti hilangnya kira-kira 20% dari itu yang tidak mendaftar ulang ya. Karena kan syarat untuk mendapatkan proyek satunya kan mereka tergabung dengan asosiasi, kemudian mempunyai SBU sendiri, surat sertifikat badan usaha. Dengan begitu tidak mereka mendaftar ulang, mungkin mereka ada kendala di situ. Gitu. Jadi kalau nggak ada proyek, kenapa saya harus urus sertifikasi perusahaan saya gitu. Sementara yang bisa saya simpulkan seperti itu. Oke, seperti itu kesimpulan yang Anda lihat. Tapi kalau kita lihat untuk kinerja perusahaan-perusahaan yang berada di sektor konstruksi begitu ya, seberapa besar begitu harus melakukan penghematan di operasional ya? Jadi dari sisi kalau teman-teman kontraktor itu kan mereka ada divisi marketing dan mungkin divisi business development atau marketing dan divisi project ya. Untuk divisi business development atau marketing mereka akan cukup susah mendapatkan market baru gitu karena tadi itu untuk proyek pemerintah akan saat tahun 2020 kemarin itu memindahkan alokasi dana pembangunan itu infrastruktur itu ke dana COVID. Sementara yang mereka itu sektornya itu adalah B2B atau ke swasta atau private, kebanyakan swasta atau private itu menahan investasinya. Jadi pembangunan mereka itu bertahan, baik itu pembangunan baru, renovasi, mereka akan bertahan gitu. Jadi mereka fokus pada bagaimana menyelamatkan bisnis dan ngatur cash flow daripada mereka ekspansi. Nah, itu akan membuat sektor konstruksi kita cukup terpukul dengan kondisi kayak gitu. Jadi dari sisi pengalian dana, dari sisi private, swasta mereka nahan. Itu belum lagi ada industri-industri yang sangat terdampak ya seperti penerbangan, restoran, hotel itu akan makin berat buat kami gitu ya. Karena tidak ada proyek di sektor itu.